Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, kebenaran kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama-Mu Tuhan ada kemenangan kami Tuhan. We thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami temukan kemenangan kami Yesus. Syarabata karabaya sandarabaya so. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari pagi ini Tuhan ingatkan saya untuk berserah dan berserah. Biar pagi ini setiap kekhawatiran di dalam nama Yesus pergi. Setiap kebingungan, setiap kekhawatiran, pintu dibukakan Tuhan. Bagi yang putus asa dibangkitkan pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam-Mu kami temukan Tuhan. Biar kami Kau buat kami lebih terkagum lagi akan Engkau Tuhan. Dalam setiap keseharian kami percaya tangan kuat gagah Tuhan menopang kami, memegang kami Tuhan. We thank you Jesus. Di dalam-Mu, di dalam-Mu. Thank you Lord, thank you Lord. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi
bekerja. Kau membuat setiap kami terkagum akan pekerjaan-Mu Tuhan. Bila kami lihat hidup kami Tuhan dan karya tangan-Mu Yesus, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mengiring-Mu Tuhan, di dalam-Mu Yesus ada kuat kami Tuhan, ada perlindungan kami. Di dalam-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus ada kuat kami, ada kelepasan kami, ada kuat gagah kami Tuhan. Di dalam-Mu Yesus, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari lebih dalam lagi Tuhan. Tiada kasih Tuhan, tiada yang melebihi kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Menjadi dan aku ingin lebih lagi. Di dalam sana Bapa, lebih dari segalanya. Kami ada jadi dan aku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Di dalam-Mu Tuhan ada kuat gagah kami, di dalam-Mu ada kemenangan kami. Takkan berhenti kami berharap kepada-Mu Tuhan. Kalau gunung batu kami Tuhan menara benteng yang teguh, perisai kami Tuhan. Kuliah bata karabas sadar rabayasi, segala kekhawatiran pergi di dalam nama Yesus saat ini Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Di dalam Engkau kami berserah penuh Tuhan, berserah dan berserah hanya kepada-Mu Tuhan, sampai kami temukan kemuliaan-Mu, sampai kami dapatkan jawaban daripada Engkau. Kami
Tuhan dan Rajaku. Engkau bertakhta dan berkuasa. Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Pagi ini Tuhan, kami ingin mengucap syukur atas kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas mujizat yang Kau berikan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ada kelepasan di tempat ini, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan, ada jalan keluar bagi yang buntu jalannya. Kami mengucap syukur Tuhan, saat Engkau hadir, semuanya beres, semuanya aman, semuanya nyaman. Yang bagi manusia tidak mungkin, bagi dokter tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan di Lukas pasal 1 ayat 37, firman Tuhan mengatakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman Tuhan ini singkat tapi dahsyat. Percaya, percaya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Tanggalkan pikiran-pikiran yang bukan dari Kristus. Tinggalkan, rubah cara berpikir. Karena Tuhan yang bertakhta, berdaulat, berkuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan rancangannya tidak ada yang gagal. Kami berdoa Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini akan mengalami ajaibnya Tuhan, mujizatnya Tuhan. Hal-hal ini menjadi satu kesaksian. Mereka akan menjadi saksi-Mu. Karena firman mengatakan di Wahyu pasal 12 ayat 11. Iblis dikalahkan dengan darah anak domba. Oleh perkataan kesaksian-kesaksian kita. Dan kami tidak mengasihi nyawa kami sampai ke dalam maut pun. Kami ucap syukur Tuhan, firman-Mu dan ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu hidup dan kuat. Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi satu pewahyuan untuk umat-Mu di tempat ini. Mereka berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Mereka walk by faith, berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan, bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran mereka, tapi dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami deklarasikan doa ini. Amin. Silakan duduk para jemaat Tuhan yang dikasihi. Senyum semuanya. Tadi beginning Pastor Tom bilang senyum, senyum. Berikan senyum kiri kanan. Karena firman Tuhan itu luar biasa, lebih manjur dari obat. Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayo yang semangatnya lagi lesu, buang, tinggal. Ganti dengan hati yang gembira. Oke, saya atas nama senior Pastor Paul dan tim pastoral di sini ada Ibu Rosa, Pastor Tom ingin menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Tolong lambaikan tangan. Kalau tidak ada, bawa teman-teman yang baru minggu depan. Ya. Nah, saatnya sebelum kita membawa persembahan persepuluhan, berikan salam kiri kanan. Bilang Tuhan Yesus itu sangat baik. Katakan. Tuhan Yesus itu sangat amat sangat terbaik. Ya. Saya percaya semua yang mengatakan ini dia akan mengalami mujizatnya Tuhan. Karena itu satu langkah iman kepercayaan kita waktu kita katakan. Waktu Tuhan mengatakan jadilah terang, terang jadi. Nah, percaya, percaya. Kita diberi kuasa sama Tuhan. Mulut kita waktu kita perkatakan ada kuasanya. Yang penting kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Nah, mari kita persiapkan hati kita dengan sukacita. Kita akan bawa persembahan persepuluhan yang sudah kita persiapkan mungkin bulan lalu, minggu lalu, atau hari ini. Bawa dengan sukacita. Karena firman Tuhan mengatakan di Amsal pasal 3 ayat 9, firman Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu. Dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 10-nya mengatakan, ini janji Tuhan. Saya percaya
akan menjadi kesaksian bagi setiap umat Tuhan yang percaya dan melakukannya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Ya, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Percaya itu. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah air anggurnya. Oke. Mari kita persiapkan dengan sukacita. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 pagi ini saya dapat firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ya, ini pengkhotbah di 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar, kita barusan dengar ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Tuhan. Berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena itu kewajiban bagi setiap orang. Ini firman Tuhan. Ya, akhir kata dari segalanya ini ialah takut akan Tuhan. Pegang perintah-perintahnya. Karena ini kewajiban dari setiap orang. Kalau Tuhan sudah katakan, berarti Tuhan mau berkati Anda. Melimpah-limpah. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur kalau firman-Mu hidup, dahsyat, menyembuhkan, membebaskan, menguatkan, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Apapun, karena Engkau melihat hati kami, kepercayaan kami, kesungguhan, bukan uang. Uang hanya satu dasar kami bawa. Karena di mana uang berada, itu hati kita juga berada. Karena Tuhan tahu hati kita. Karena itu kita bawa dengan sungguh-sungguh. Bukan karena terpaksa atau paksaan, tapi karena kita tahu bahwa kami berpegang pada perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami mau takut akan Engkau. Karena semua kehidupan kami, apa yang kami punya saat ini adalah milik-Mu. Kalau kami bawa persembahan ini, persepuluhan ini, buah sulung, apapun. Karena ini kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu firman Tuhan mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut, jangan gelisah, jangan gemetar terhadap mereka. Ya, karena Tuhan sendiri yang akan berjalan menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan satu lagi yang luar biasa. Yohanes 14 ayat 27. Tuhan mengatakan, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Tidak seperti yang dunia berikan, yang ku berikan kepadamu. Karena itu janganlah gelisah hatimu. Janganlah gentar hatimu. Kalau translation yang saya translate, jangan gentar, jangan gelisah hatimu, apalagi takut. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera yang tidak bisa dipunyai oleh siapapun kecuali Engkau yang berikan, yang membuat kami tenang, aman. Baik dalam situasi apapun kami tenang, aman, dan nyaman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawakan persembahan persepuluhan kami dengan sukacita. Dengan ucapan syukur karena Engkau menyertai kami sampai hari ini. Kami bisa bernafas, kami bisa memuji Engkau, kami bisa menyembah Engkau. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena kasih-Mu melebihi hidup dari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan bawa dengan sukacita. Bukan karena paksaan. Tuhan, Engkau berkati semua yang hadir, yang memberikan, yang membawa persepuluhan dengan sukacita maupun yang di online. Kita bisa bawa dengan online text, check and chill. Ya, ini pengumuman selanjutnya kita akan, ini sangat penting, tolong diperhatikan.
especially untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak kecil ya. Karena kita sedang membangun training center, jadi persiapkan. Ya ini saya dapat tugas untuk menyampaikan supaya setiap jemaat tidak mengalami insiden. Ya pertama, ini pengumuman penting ya, karena proses menopang shoring ini menopang ya. Telah dimulai dibangun nih, setelah diproses. Jadi kita harus follow instruksi dari gereja. Pertama begini, ini ada 5. Pertama, 2 pintu di sebelah kiri, ini ada 2 pintu. Jangan dipakai untuk keluar, karena sedang pembangunan terjadi di sebelah ya. Jadi jangan dipakai, especially anak-anak atau kita termasuk saya, staf gereja siapapun kecuali orang yang bertugas dalam pekerja. Kedua, jangan masuk di area konstruksi. Ini konstruksi jangan masuk, especially kita termasuk, apalagi anak-anak kita yang nggak tahu ya, mereka masuk karena mereka tidak tahu mereka mau main. Tolong Bapak Ibu yang mempunyai anak diperhatikan, dan juga teman-teman kalau melihat mungkin Bapak Ibunya lagi sibuk melayani, tolong bantu ya. Yang ketiga, ikuti rambu-rambu dan petunjuk keselamatan yang nanti gereja pasang, yang sudah dipasang maupun supaya pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga kembali keamanan dan keselamatan itu penting. Keempat, Bapak Ibu yang membawa persembahan, tapi yang gak kalah penting, ini sangat penting, doain. Doa itu luar biasa, karena Anda berdoa terjadi semuanya. Ya, itu yang paling penting. Tuhan pasti kirimkanlah kalau dana apa, yang penting doa ya. Berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan terima kasih atas kesabaran Anda. Yang kelima tadi saya ulangin lagi, awasi anak-anak jika Anda hadir bersama anak-anak, supaya anak-anak Anda jangan mengalami kecelakaan. Yes, dalam pembangunan kita harus bersabar. Kadang-kadang rasanya kok kita terganggu. Sebetulnya enggak terganggu. Saat training center ini jadi, bukan untuk kita saja, tapi untuk anak, cucu, cicit, generasi ke generasi yang akan melayani Tuhan. Ya, kalau kita dengar banyak gereja bisa tutup, bisa enggak fokus, tapi saya mengucap syukur Anda di tempat. Saya nggak bilang gereja lain nggak bagus ya. Kalau ini tutup pun ini nggak bagus. Ya ini gereja membangun untuk generasi ke generasi ke generasi. Saya kemarin bilang ke Pastor Tom, doa saya begini. Kita biasa dengar ya, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya kan? Saya bilang saya tambahin, Allah Roy Sunarto juga. Dari generasi ke generasi, ke generasi, ke generasi, ke generasi, ke generasi, ke generasi. Terus akan lanjut. Jadi Allah, Bapak Ibu juga di sini. Dari generasi ke generasi, ke generasi. Ya, saya kira cukup pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan pengumuman di layar. Tuhan memberkati. Hello, City Blessing Church. I hope you're all staying cool in this beautiful California weather. Now, we are glad you are here with us today. And what a weekend that we are having. For those who don't know what's going on, we are in the midst of our family weekend. Now, Pastor Jim Kilmartin and his family are here at our Walnut campus and our Colton campus sharing to all and every generation. Now, Friday night, we had our youth, young adults, and singles. And yesterday we had our married couples and parent session and our first combined session. Today will be our second combined session. Now do not miss out on any sessions that you might have attended, and take time to rewatch and redigest the message that has been shared this weekend by visiting cityblessing.org or subscribe to our YouTube channel at LA City Blessing. Now next, I'm honored to be sharing to you all these exciting announcements that are coming up in August and September. First, here's Pastor Joyce and Sharon sharing about daughters. Hello, women of City Blessing Church. As you may have already heard, this year we are hosting our first ever women's conference called Daughters Conference. This gathering is for you,
We want to invite you to join us this August to be empowered to walk confidently in your identity as a woman of God and as a daughter of the King. These past few months, God has been stirring a few of our hearts specifically about the women of our house. Many of you have been walking through seasons that have tried to rob you of your identity and distract you from the call of God on your life. Some of you may feel caught up in cycles of weariness, anxiety, or even a loss of purpose. There is a restorative work that God wants to do in your life. Yes. A work only the Holy Spirit can do. Each of you ladies has been created for such a time as this, for a purpose that will shake up this generation and bring glory to God. It's time for each of us, young and old, to fully understand our identity in Christ and to boldly step into the call of God for your life. During the conference, you'll get to hear from the women pastors and leaders of City Blessing. We know you will be so encouraged and empowered by their stories, their testimonies, and the powerful Word of God that has been placed on their hearts. This is a timely conference you do not want to miss, a gathering of multiple generations as one. Join us August 26th of our first Daughters Conference. We'll see you there. How exciting, as we emphasize here at City Blessing, come with expectation and anticipation. And next, let's give it to Pastor Paul, our senior pastor, for a special announcement. Hello, City Blessing family. I've got some incredible news to share with you all. Not only have we been doing Compassion Commission in Baltimore, Maryland, but for years now, our church has been passionately engaged in international missions in the beautiful lands of Indonesia, alongside with our Indonesian City Blessing churches there. We have 70 City Blessing churches in the cities, small towns, and villages. Together, we are fulfilling God's vision and embracing the call of the Great Commission. In the next month, we have something exciting in the works. Mariana and her husband Rudy, two of our faithful members, are heading off on a scouting mission to Indonesia. They are preparing the way for a life-changing mission trip next year. Hello church, in September 4 to 10, we are going to visit our church plant in Sentani, the province of Papua. This is what we will be doing on this mission trip. We will work together with our team of doctors for a free medical checkup to teach them to live a healthy life and give them nutritious food as well as spiritual food. We will help develop a construction center in Papua for the abandoned children and eradicate illiteracy and establish sustainable livestock farming and transform the community one village at a time. If any of you are planning to be in Indonesia this September and have a heart for missions, spreading the love of Jesus and making a real difference, this is your opportunity to do it. Together we can spread God's love and hope to those in need. If you are ready to be a part of this transformative experience, please reach out to Rudy and Mariana. Let's also come together as a united church family, supporting them with our prayers and whatever resources we can offer. As we embark on this adventure of faith and love, let's keep the flames of compassion burning bright at City Blessing Church. Let's continue to pray and sow, and let us reach out to every corner of the world for Jesus, locally, nationally, and globally. God bless you all. Last but not least, as you may already notice, we are on the next step toward our building project. Big machinery have been and will continue to be in our campus as we do the shoring for our new training center. Now, please be cautious and travel around the sanctuary and our campus. Let's continue to be in prayer, but truly know that God is answering prayers and seeds that you have already planted. More updates are to come. Well, that is all for this week's announcement and today's announcement. Let's continue to get our hearts ready for the Word of God this morning.
Luar biasa ya. Saya senang tuh banyak mesin-mesin di situ tuh. Garuk-garuk sini, garuk-garuk situ. Bukan garuk, gali. Berapa banyak di antara saudara kalau nanti keluar lihat, wow. Tahun depan ngeliat udah nggak wow lagi, wow. Sekarang lihat ke bawah, wow. Tahun depan ngeliatnya, wow. Kita kalau fellowship pada senang nanti di situ. Amin. Luar biasa, luar biasa. Haleluya. And banyak sekali ya aktivitas gereja kita nih ya, luar biasa ya. Ada mission trip juga tahun depan, wow. Yang pulang ke Indonesia, wah spend time 5 hari, ambil waktu 5 hari untuk do mission, saudara akan ngalamin life transform. Berubah hidup saudara, amin saudara. Haleluya. Saudara, sebelum kita khotbah, sebelum saya membagikan firman, saya ingin the intercessor got something mengenai healing, jadi saya mau bagikan ini karena saya mau taat aja. Kalau saya berdoa, saya dapatnya yang lain gak healing, tapi intercessor saya dapat mengenai kesembuhan. Dia katakan, Tuhan mau menyembuhkan orang yang dengkulnya sakit. Ada nggak di sini yang dengkulnya sakit? Dengkul, tahu dengkul? Ini dengkul. Nggak tahu juga dengkul. Apalagi bahasa lainnya dengkul. Lutut. Orang Singawang tahu juga lutut. Gua orang Jakarta nggak lupa. Hah? Ceker? Ceker? Ceker bahasa Jakartanya kaki ayam. Hah? Sinkeo. Yang kedua, saya suka yang kedua nih, katanya gula. Kadar gula di darah Anda, Tuhan mau put it to normal. Haleluya. Oke, ada nggak saudara sini yang ngalamin? Ayo semua berdiri, ayo kita berdiri, kita berdoa. Yang sedang lagi ngalamin sakit ini, saudara boleh letakkan tangan, yang sebelahnya boleh lay hand, tangannya kepada yang sakit. Ayo kita melihat, kita udah doakan, kita sudah doakan kan, kita doakan tadi bahwa kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Ayo saudara, siapa tadi yang angkat tangan yang sakit, coba supaya yang sebelahnya bisa lay hand, sebelahnya bisa lay hand. Ya, wah luar biasa ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas revelation, kami mengucap syukur atas kuasa-Mu, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang punya kuasa, karena dengan bilur-bilur Kristus kami telah disembuhkan dari segala penyakit. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit dengkulnya, yang sakit lututnya. Tuhan, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus sembuh. Yang mempunyai kadar gula, diabetik, pre-diabetik, kami deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Tidak ada lagi diabetik. Semua darahnya normal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang ada sakit penyakit, hari ini kami deklarasikan di dalam nama Yesus sembuh. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan di Ayub 22 ayat 28, apa yang kami deklarasikan, itu yang terjadi. Kami deklarasikan kesembuhan yang terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib di tengah-tengah kami. Dan kami mengerti dan mengenal kuasa Tuhan yang dinyatakan, supaya ini menjadi satu kesaksian
yang memberikan impact kepada orang-orang yang mendengar kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Biar firman-Mu yang Kau akan bagikan kepada umat-Mu tidak hanya sebagai info, tetapi menjadi rema, menjadi bagian daripada hidup anak-Mu ini Tuhan. Sehingga anak-Mu kuat dan tidak goncang. Karena kami tahu anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang powerful, anak yang luar biasa. Karena Tuhan akan memakai mereka sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Sehingga mereka akan menjadi terang dan garamnya dunia. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, Kau lakukan apa yang Kau ingin lakukan, katakan apa yang ingin Kau katakan. Kami semua submit kepada kepemimpinan, ketuhanan Kristus di tempat ini. Biar nama Yesus saja yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan, amin. Silakan duduk saudara. Ada yang mengalami kesembuhan, pasti luar biasa. Nanti kasih kesaksian di Kersel. Saudara, karena kesaksian itu adalah powerful. Amin. Saudara, sebelum saya masuk di dalam firman, saya ingin bertanya nih saudara. Boleh nggak bertanya? Bertanya, saya ingin bertanya. Bertanyanya gini saudara. Bertanyanya, berapa banyak yang masih ingat fokus khotbah kita bulan lalu? Masih ragu-ragu semua. Holy Spirit, right? Dan hari ini adalah minggu terakhir dari fokus. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Saya mau tes. Bulan lalu fokus khotbah kita untuk bagian sini apa? Wah, ini ternyata setengah masih tidur. Bulan lalu untuk di sini, bulan lalu ke fokus khotbah kita, ini udah setengah bangun ini. Bulan ini fokus khotbah kita, bulan ini fokus khotbah kita. Nah ini udah 3/4 ini. Bulan ini fokus khotbah kita. Nah ini bangun. Bulan ini fokus khotbah kita. Jadi 2 bulan terakhir ini bukan secara kebetulan Tuhan sedang mempersiapkan. Waktu saya merenungkan ini dan melihat, wow ternyata ini nggak kebetulan saudara. Jadi bulan ini yang akan dikhotbahkan mengenai firman. Tapi sebelum saya khotbahkan ini, saya ingin membagikan sesuatu hal yang penting ini. Penting, katakan sebelah kiri kanan saudara. Karena yang ini adalah apa yang saya doakan. Jadi goalnya saya doakan supaya ini terjadi kepada saudara semua. Ya, jadi apa yang Tuhan berikan kepada saya, urapan, revelation, pewahyuan semuanya Tuhan berikan kepada saya semua ini. Oke? Semua ini yang saya terima, saya mau memberikan impartasi kepada saudara. Ini perkataan yang minggu pertama di bulan ini Pastor Paul bicara mengenai ini, tapi saya mendapatkannya lebih deeper lagi karena apa yang Tuhan katakan kepada saya ini ternyata ini luar biasa sekali. Jadi saudara, saya bukan hanya saja membagikan firman, tetapi saya juga dipakai Tuhan, dipakai Roh Kudus untuk merilis, melepaskan, memberikan impartasi. Apa yang menjadi pewahyuan bagi saya ini akan diimpartasikan kepada saudara, oke? Nah, ini prosesnya, goalnya saya di dalam khotbah saya hari ini. Ingat, apa? Goal ya, goal.
Jadi waktu saya khotbah, saya tidak hanya memberikan satu informasi atau satu sermon, tapi ada satu kuasa Roh Kudus yang melalui saya, dia rilis apa yang telah diwahyukan kepada saya, apa yang saya sudah terima, saudara itu akan menerima impartasi. Nah, impartasi ini, nah saudara, setelah saudara menerima impartasi apa yang saya katakan, bulan lalu kan kita bicara mengenai Roh Kudus. Setiap firman itu diinspirasi dari Roh Kudus. Jadi doa saya setelah saudara terima, saudara akan mendapat deeper inspiration. Inspirasi yang lebih dalam lagi, supaya apa? Supaya goalnya yang saya doakan, supaya setiap daripada saudara mengalami transformasi. Katakan sebelah kiri kanan, transformasi. Kamu mengalami transformasi gitu. Oke, jadi ingat ya, goalnya saya apa saudara? Goalnya, saya cuma mau punya satu goal, apa? Transformasi, oke? Nah, itu tugasnya saya. Nah, tugasnya saudara, katakan sebelah kiri, tugasnya kamu. Oke? Tugasnya saudara menerima, receive. Oke, menerima, tugasnya saudara menerima. Kalau orang menerima jangan di-argue. Menerima jangan diperdebatkan. Saudara terima aja. Pokoknya waktu saya khotbah, tugasnya saudara terima. Katakan terima. Terima, and then kemudian percaya. Oke? Tugasnya saudara apa? Terima, kemudian percaya. Setelah percaya, saudara dengan bantuan Roh Kudus, saudara akan mengerti. Oke? Setelah mengerti, saudara akan mengalami. Jadi goalnya saya transformasi, goalnya saudara apa? Mengalami. Oke? Jadi ingat ya, tugasnya saudara apa? Pertama, menerima. Kedua, ketiga, mengerti. Keempat, oke. Tugasnya saudara apa? Menerima, percaya, mengerti, mengalami. Oke, saya transformasi. Jadi, ngerti ya. Ini saya punya introduction. Jadi, doa saya ada transformasi. Jadi saudara harus menerima impartasi ini dan percaya. Setelah percaya, saudara akan diberi pengertian yang lebih dalam lagi supaya saudara bisa mengalami. Jadi ini yang saya mulai introduksi ini. Karena saya hari ini khotbah punya goal. Goalnya saya dengan bantuan Tuhan, saya berdoa supaya saudara mengalami transformasi. Saudara, saya berikan goal juga supaya saudara, apa yang saudara terima, percaya, mengerti, saudara akan mengalami. Oke. Nah, ini judul khotbah saya, saudara. The Spirit and the Word, it's so powerful. Ini khotbahnya saya, saudara. Oke. Judulnya apa? Jadi dalam bahasa Indonesia, roh dan firman besar kuasanya. Oke? Kata N itu selalu bersama ya saudara ya. Nah, saya akan bicara mengenai ini saudara supaya saudara mengerti ya. Kalau saudara tahu, Tuhan itu lebih peduli tentang firman-Nya. Saudara, daripada namanya sendiri saudara. Dia itu selalu meninggikan firman-Nya. Dia itu peduli akan firman-Nya. Dia itu firman-Nya itu seperti yang utama dalam hidupnya Tuhan ya. Firman-Nya adalah integritasnya yang dipertaruhkan. Saudara, ia menganggap
integritasnya lebih tinggi daripada reputasinya atau bahkan kekuasaannya. Jadi saudara mungkin banyak orang yang melihat mujizat, tapi belum tentu orang itu bisa diselamatkan kalau mereka tidak mendengar Injil. Saudara, arti kata apa? Orang-orang itu akan menerima keselamatan kalau mereka mendengar Injil. Mereka melihat mujizat, wow, kagum saudara. Tapi waktu nggak ada yang share the gospel, mereka cuma wow gitu saudara. Tapi waktu ada mujizat saudara share the gospel, iman mereka akan bertumbuh dan melihat benar ya Yesus itu luar biasa. Nah makanya saudara, orang-orang itu diselamatkan justru karena mendengar Injil, kabar baik. Nah saudara, saya pelajarin ya, saya banyak belajar, saya banyak baca buku mempelajarin ya. Di dalam perjalanan kekristenan di gereja Tuhan ya saudara, ada gereja-gereja yang fokusnya di dalam firman aja saudara. Nah di dalam firman, ada gereja yang fokusnya di dalam roh aja saudara. Ternyata saudara nggak salah saudara, nggak salah mereka fokusnya di firman dan juga kadang-kadang ada yang di roh saudara. Tetapi saudara, in the long way, kalau di dalam fokus di dalam firman itu saudara, ternyata di dalam perjalanan itu, saya baca perjalanan sejarah gereja, itu ternyata kalau fokus di firman aja tanpa roh, itu ada strange fire namanya saudara. Api yang nggak dikenal, yaitu sometimes membuat orang itu memberikan interpretasi yang salah. Interpretasi, karena apa? Dengan kekuatan manusia, dengan kekuatan akal pikiran, sehingga bisa memberikan interpretasi yang salah. Makanya di dalam perjalanan gereja ada yang kita namakan cessationism. Cessationism itu seorang mempunyai pahamnya, arti Indonesianya kurang begitu enak ya, paham yang berhenti gitu. Artinya apa saudara? Cessationism itu tanda-tanda keajaiban dan mujizat berhenti setelah saat terakhir Rasul meninggal atau ketika kanon kitab suci telah selesai. Jadi waktu kitab suci sudah diselesaikan, mereka percaya bahwa Tuhan itu tidak melakukan hal-hal yang mujizat lagi. Nah itu saudara, itu timbul karena nggak ada pimpinan roh saudara, sehingga interpretasinya berdasarkan kekuatan manusia. Nah saudara, dia ada lagi yang kepercayaan lain lagi yang namanya open theism. Open theism adalah teologi proses yang menyamar sebagai teologi evangelis, teologi proses penolakan ketetapan Allah dan ketidakpembatasalahan kitab suci, ketidakpembatasalahan, pembatas dalam bahasa Inggrisnya. Proses teologi denies the immutability, artinya kekuatannya Tuhan ya terhadap firman. Pandangan ini menurunkan Tuhan ke tingkat manusia, sehingga Tuhan semacam itu tidak tahu pikirannya sendiri tanpa masukan dari kita. Nah ini ada saudara, di dalam sejarah gereja itu ada orang-orang mempunyai paham yang demikian. Paham yang demikian ini mempunyai paham, Tuhan itu perlunya kamu. Kalau nggak ada kamu, Tuhan itu nggak bisa. Jadi kita ini seorang yang ngatur Tuhan. Seringkali juga kita gitu ya, ngatur Tuhan ya. Jadi kita itu tanpa sadar open theism itu terjadi itu, jadi kita itu mengatur Tuhan. Tuhan itu nunggu input dari saudara. Nah ini saudara, strange fire-nya ada yang dikatakan hyper grace, mengajarkan bahwa darah Yesus menutupi semua dosa setelah kita menjadi Kristen. Tidak perlu mengaku dosa, tidak perlu bertobat. Nah toh saudara, ini salah pengajaran yang tanpa dipimpin Roh Kudus. Universalism, ini pengajaran di mana all people will be saved, semua orang akan diselamatkan. Nggak ada yang akan ke neraka. Kalau kayak begitu Yesus nggak usah kembali lagi ya, nggak usah datang ke dunia ya. Benar nggak?
universal. Ini loh saudara, strange fire ya. Ada yang fokus di dalam spiritual tanpa firman, mereka itu bisa terjebak di dalam fokus karunia Tuhan aja tapi tanpa firman. Sehingga karakternya nggak bisa dibentuk. Karakternya itu nggak bisa dibentuk sehingga mereka itu banyak yang jatuh karena karakter. Nah saudara, kita sebagai umat Tuhan dan saya percaya di gereja kita ini apa yang Pastor Paul prepare yang ini kebetulan nggak? Bulan sebelumnya kita fokus di Roh Kudus, bulan sekarang kita fokus di firman. Ini dua nggak dipisahin sama Pastor Paul. Saya lagi analisa lagi, saya lagi pelajarin lagi. Wah ternyata Roh Kudus itu luar biasa ya Tuhannya. Menaruhkan itu supaya kita itu mengerti. Dan saya percaya apa yang saya ajarin sekarang hari ini lebih memberikan pengertian yang lebih dalam saudara. Nah saudara, saya akan membagikan apa yang Tuhan memberikan revelation kepada saya. Karena kalau Tuhan saya cuma baca dari firman ini nggak memberikan revelation, nggak akan ada impartasi saudara. Karena Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih dalam sama saya, memberikan satu gambaran, sehingga saya memiliki firman itu yang menjadi bagian daripada saya, dan saya akan bagikan kepada saudara supaya saudara menerima impartasi itu saudara. Tugas saudara apa tadi pertama? Menerima, percaya ya. Nih dua nih, menerima dan percaya. Nah saudara, saya akan mulai dari latar belakang dari the background dari buku Yohanes 1 ya. Saya mulai mau membahas buku Yohanes 1. Nah mari kita lihat di buku Yohanes 1 ayat 1 ya. Di buku Yohanes 1 ayat 1 itu dikatakan pada mulanya sebelum dunia diciptakan firman sudah ada. Bukan brothernya Markus ya. Kok pada nggak tahu? Markus punya brother namanya Firman. Pada mulanya sebelum dunia diciptakan, firman sudah ada. Saya berusaha mengambil satu translation yang lebih gampang dimengerti. Firman itu ada dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke? Saya mau bawa saudara untuk different translation dari bahasa Inggris. Karena di bahasa Inggrisnya saya mau supaya saudara lebih mengerti ya. In the beginning, before all time, was the Word. Dalam kurung apa? Christ. And the Word was with God, and the Word was God Himself. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jadi saya terjemahkan yang di atas ini ke dalam bahasa Indonesia. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu dimulai, adalah firman Kristus. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Oke? Jadi dari firman ini kita tahu bahwa firman adalah Tuhan. Ya. Firman adalah Tuhan. Dalam firman itu adalah Tuhan. Jadi bukan berarti adanya dulu the word dulu, artinya apa? Semuanya itu adanya Tuhan ya, karena di dalam Tuhan itu ada firman. Oke, mengerti ya? Nah, kita lihat dari buku Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. The same word ya. In the beginning, prepared, formed, fashioned, and created the heavens and the earth. Jadi yang menciptakan penciptaan ini, menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan ya. Tuhan. Jadi sama, in the beginning di buku Yohanes 1, in the beginning Tuhan bersama-sama dengan Tuhan itu adalah firman ya. Dan in the beginning dalam satu itu Tuhan menciptakan. Jadi ini ada koneksinya dengan perjanjian lama ya. Jadi jangan bilang, oh kalau perjanjian lama sama perjanjian baru nggak ada koneksinya. Salah saudara, perjanjian baru, perjanjian lama koneksinya itu luar biasa. Dan saya yakin
Apa yang Tuhan berikan revelation kepada Yohanes itu luar biasa sekali. Karena hanya Yohanes yang bisa membicarakan, yang menulis firman ini seperti ini, saudara. Nah saudara, mari kita lihat di buku Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu diciptakan melalui firman itu. Dan tidak ada satu pun dari semua ciptaan Allah yang diciptakan tanpa Dia. All things were made and came into existence through Him, and without Him was not even one thing made that has come into being. Siapa Him itu, saudara? Kok pada diam? Siapa Him itu? Tuhan, right? Berarti Yohanes 1 ayat 3, dia menekankan firman. Setelah saya bahas Yohanes 1 ayat 1, berarti firman itu adalah Tuhan, ya, diciptakan Tuhan, ya. Jadi saudara, ini gambarnya sudah mengerti ya. Semua itu karena Tuhan semua ya. Nah saudara, kita lihat di buku Yohanes 1 ayat 10 ayat 11. Firman itu telah ada di dunia dan dunia diciptakan melaluinya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang ke dunia yang adalah miliknya, tetapi umatnya sendiri tidak menerimanya. He came into the world, and through the world, though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which belonged to him, his domain, creation, and thing, and they who were his own did not receive him and did not welcome him. Saudara, kenapa? Dia datang ke dunia dan dunia tidak mengenalnya. Padahal dunia itu miliknya. Nah itu selama perjanjian lama, saudara. Ini bicara mengenai perjanjian lama. Dia pakai Abraham, dia pakai Noah, dia pakai Musa, dia pakai David. Semuanya dia pakai semuanya itu supaya orang-orang itu mengenal dia. Tetapi orang manusia itu nggak mengenal dia. Wah, nggak mengenal dia, saudara. Padahal kalau kita lihat di buku Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya kita. Artinya apa? Manusia itu seharusnya serupa dengan Tuhan. Karakternya serupa, atributnya, attitude-nya semua serupa, segala ininya, gambarannya, saudara. Supaya apa? Supaya menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Mereka berkuasa. Artinya kita itu seharusnya berkuasa atas dunia, tapi kita nggak punya kuasa, bahkan nggak mengenal Tuhan yang sudah datang ke dunia ini. Dalam bahasa Inggrisnya, God said, let us, apalagi saudara dalam kurung, Father, Son, and the Holy Spirit make man in our image after our likeness, and let them have completely authority. Tujuan Tuhan menciptakan kalian semua manusia dengan kuasa dari 3 deity ini, Father, Son, and the Holy Spirit ini, supaya saudara itu mempunyai kuasa atas bumi. Mempunyai kuasa atas segala apa yang ada di dunia. Tetapi kenapa saudara nggak bisa mengenalnya? Kenapa saudara nggak mengenalnya? Saudara ya, sebelum kita mengenal Kristus, saudara tahu, Tuhan tahu, aduh ini precious sekali karena ini kepunyaan gua. Johnson ini punya aku. Tapi kenapa Johnson gak mengenal aku? Saudara, ada rupanya firman-Nya, saudara. Kenapa mereka tidak mengenal? Let's see, 2 Korintus 4. Penguasa dunia ini telah membutakan pikiran orang yang tidak percaya. Jadi mereka tidak dapat menerima terang dari kabar baik itu, ialah kabar tentang kemuliaan Kristus yang ada gambaran, yang adalah gambaran Allah. Oh, ternyata ilah zaman ini, penguasa dunia ini membutakan pikiran umat Tuhan, ciptaan Tuhan, bukannya umat Tuhan ya.
ciptaan Tuhan. Oh, ternyata mereka nggak bisa mengenal. Wah, mereka tertutup nggak mengenal. Makanya Tuhan bilang, heran gue udah datang ke bumi yang gue ciptain, manusia yang gue ciptain, tetapi mereka nggak mengenal aku. Oh, ternyata ada nih ilah-ilah zaman. Rupanya penguasa dunia ini menutupi pikiran kita sehingga kita nggak bisa melihat sinar terangnya Tuhan. Makanya kehidupan yang di zaman perjanjian lama itu ya, orang itu ya jatuh bangun terus saudara, untuk mencapai kepenuhan seperti apa yang Tuhan inginkan. Hanya orang-orang tersentuh yang Tuhan berikan Roh Kudus bisa terus maju seperti Daud ya, Musa gitu ya saudara. Nah saudara, jadi saudara mulai mengerti nih kenapa mereka nggak mengenal ya. Tetapi di sini diberikan satu pengharapan kepada kita semua. Tapi banyak orang menerimanya dan percaya kepadanya. Arti kata, kita ini diberi satu pengharapan. Ternyata banyak orang yang menerimanya dan percaya kepadanya. Arti kata, saudara bisa melihat now. Dan ia memberikan hak untuk menjadi anak Allah. But as many as did receive and welcome him, he gave the authority, power, privilege, right to become the children of God. That is those who dare to trust in rely on His name. Jadi ini ada satu pengharapan di Yohanes 1 ayat 12. Oh, ternyata kita bisa mengenal Dia. Bagaimana supaya kita bisa mengenal Dia? Di Yohanes 1:14 terjadi, saudara. Firman itu telah menjadi apa? Oh, terjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di situ dia, kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Ia dipenuhi dengan anugerah dan kebenaran Allah. My goodness. Jadi saudara, Tuhan punya revelation setelah dia lihat semuanya itu nggak kenal, dia bilang oke. Firman adalah Tuhan, right? Berarti Tuhan telah menjadi manusia. Nah, waktu Tuhan menjadi manusia, karena Tuhannya seperti kita, jadi kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Tapi itu aja nggak segampang begitu mengenal. Oke? Nah, saudara, ini adalah janji keselamatan untuk kita semua. Firman-Nya ini. Jadi kita mempunyai satu pengharapan bahwa keselamatan itu untuk semua ciptaan manusia. Tapi itu ada syaratnya ya, harus melalui Kristus, Yesus Kristus. Jadi saudara, Tuhan sekarang udah datang ke dunia, firman-Nya melalui nabi-nabi di perjanjian lama, masih aja orang susah untuk terima karena mereka nggak mengenal. Sekarang Tuhan-Nya sendiri sudah datang ke dunia. Artinya firman Tuhan itu sudah menjadi manusia, Kristus, dan tinggal bersama-sama pada waktu perjanjian lama ya saudara. Nah saudara, nah di sini saudara melihat. Nah kalau saudara baca Alkitab di kitab Gospel, Yesus waktu lahir diceritakan hanya 2 kali sebelum dia berumur 30. Yang pertama dia diceritakan waktu dia didedikasikan ke Bait Allah ya. Yang kedua waktu umur 12 dia dibawa ibunya untuk ada satu perayaan dan dia tinggal di situ, ibunya udah jalan udah berapa hari kayaknya itu ya, 2 hari atau 3 hari. And then balik lagi, dia cari balik lagi, Yesus kemana? Mama, kamu tidak tahu aku sedang do bisnis di rumah Bapakku, dia bilang gitu. Cuman 2 itu saudara selama 30 tahun. Kenapa sih saudara? Kenapa Yesus selama 30 tahun nunggu itu saudara? Saya lagi bingung. Saya lagi cari berita, saya cerita mengenai Tuhan Yesus sebelum 30 tahun ya. Dia kan tukang kayu, bener kan tukang kayu ya. Dia bikin
Kalau di gereja sini weli lah gitu. Tukang kayu. Dia bikin tukang kayu selama 30 tahun. 30 tahun lama lu tahu saudara. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, kamu tunggu di tempat ini, di buku Kisah Para Rasul, saya nggak taruhin, untuk menunggu janji Bapa di sebelum orang-orang disapel dipenuhi Roh Kudus ya. Jadi waktu dia 30 tahun, nah Yesus itu apa saudara? Firman kan? Benar kan? Sebenarnya firman yang ada di dalam Yesus Kristus itu powerful kan? Benar kan? Yesus itu powerful kan? Kenapa Yesus enggak memulai dari awal, dari early? Kenapa? Ternyata revelation-nya di sini saudara. Revelation-nya di sini saudara. Mau tahu nggak saudara? Wah saya luar biasa sekali. Di sini loh saudara. Kemudian Yohanes menyampaikan kesaksian ini kepada semua orang. Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti seekor burung merpati dan hinggap di atas orang ini. Aku tidak mengenalnya, tetapi Ia yang mengutus aku untuk membaptiskan dengan air berkata kepadaku, kamu akan melihat Roh turun dan hinggap di atas seseorang, ialah yang akan membaptiskan dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu Yesus dibaptis, ya, pada waktu Yesus dibaptis dan waktu keluar, hanya Yohanes yang mendapat revelation. Karena Yohanes adalah orang yang dipenuhi Roh. Yohanes itu nggak ada firman tapi Roh. Oke, nah waktu Yohanes melihat itu, dapat revelation, Yohanes melihat revelation itu dan dia tahu, this is the one, this is the one. Key-nya apa saudara? Roh turun dari langit seperti seekor burung merpati dan hinggap di atas orang itu. Setelah ini saudara, it's his story. Not history lagi. His story. Saudara lihat setelah itu. Yesus setelah dia baptis, dia dicobain iblis. Waktu dicobain iblis saudara. Firman yang keluar dari mulutnya Tuhan Yesus itu powerful. Benar atau betul saudara? Setelah itu saudara pernah nggak Yesus itu nggak melakukan kuasa Tuhan. Semua ministrinya dalam waktu 3 tahun itu goncangin Yerusalem, dunia saudara. Jadi apa yang saya katakan firman, roh dan firman harus bergerak bersama-sama. Itu akan menjadi sangat powerful. Nah saudara, sejak itu Tuhan Yesus dipakai Tuhan membangkitkan orang mati, orang bertobat, jalan di atas air, semua itu powerful. Karena apa? Roh dan firman sudah bersatu. Roh turun dari langit seperti seekor burung mati dan hinggap di atas orang itu. Oke? Siapa yang tahu Petrus? Petrus ini orang yang dipakai Tuhan luar biasa, betul ya? Wah, dalam satu khotbahnya di buku Kisah Para Rasul, setelah dia dipenuhi roh, 3.000 orang bertobat. Can you imagine 3.000 orang bertobat? Saya pengen tuh kalau khotbah 3.000 orang bertobat. Puji Tuhan. Saudara, nah waktu apa sih yang membedakan Petrus 7 minggu sebelumnya
Dia jalan melihat Tuhan Yesus, ditegur sama satu cewek. Kamu pengikutnya dia ya? Dia tolak, dia deny 3 kali, saudara. Petrus yang khotbah 3.000 orang bertobat, 7 minggu sebelumnya, dia tidak tahu siapa Kristus itu. Dia tidak tahu, dia telah mengikuti firman, tetapi dia tidak even tahu bagaimana untuk supaya firman itu diam di dalam dia. Dia bakal reject, deny Jesus, menolak Yesus, mengkhianati Yesus, karena dia nggak tahu, saudara. Padahal dia bersama-sama dengan firman, benar kan? Karena Yesus adalah firman. Dia bersama-sama dengan firman selama 3 tahun. Tetapi waktu ditegur sama cewek, sama perempuan yang di Yerusalem itu, Yesus bilang, no. Bukan Yesus, Petrus, no, saya tidak, bukan pengikutnya dia. Dia sedih. Apa yang membuat perbedaan? Waktu Petrus khotbah di buku Kisah Para Rasul 2, apa yang membuat perbedaannya? Waktu dia khotbah, dia bisa ingat Joel, di buku Yoel 2:28. Dia bisa ceritakan siapa Yesus itu. And then orang-orang yang mendengar bilang, what should I do? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Petrus bilang, bertobat. Dan perbaharuilah dengan bertobat dan dipenuhi roh. 3.000 orang begitu, saudara. Apa yang membuat perbedaan Petrus ini, saudara? Roh Kudus turun atas mereka. Yang berikutnya, saudara, Stefanus. Seorang yang, tadi kan Petrus yang ikut Tuhan Yesus 3,5. Stefanus ini baru dipilih untuk nanganin janda-janda, saudara. Stefanus ini dipilih untuk nanganin janda-janda. Nah, saudara, janda-janda, tapi dia luar biasa sekali, saudara. Firmannya di buku Kisah Para Rasul 6. Stefanus sungguh diberkati, Allah memberi kuasa yang besar untuk melakukan berbagai keajaiban dan mujizat di antara orang banyak. Jadi saudara, karena dia banyak melakukan mujizat dan orang banyak, jadi orang Farisi itu ngeri, wah ini kurang ajar ini. Tapi dia terus dengan berani ya, tetapi Roh menolong Stefanus untuk berbicara dengan penuh hikmat sehingga orang-orang itu tidak dapat berdebat dengan dia. Can you imagine orang-orang gak bisa berdebat dengan dia? Stefanus orang biasa nih. Seperti saya gitu. Orang biasa seperti kita semua. Tapi dengan kuasanya yang luar biasa itu bisa melakukan keajaiban. Di buku ayat yang 7, Kisah Rasul 7 ayat 55 di sini. Tetapi Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus, menengadah ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan ia melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Wow, Stefanus. Makanya dia gak takut mati, dimartir, di stone. Oh, ternyata ada perbedaan nih. Enggak, tadinya biasa-biasa aja. Setelah dipenuhi Roh Kudus, dia jadi luar biasa. Firman yang dia bisa menceritakan loh. Kalau saudara baca di buku Kisah Para Rasul 6-7 itu, dia menceritakan dari creation, dari buku Genesis sampai Yesus datang. Dia ceritakan semua, nggak perlu baca bukunya dia. Karena lagi waktu diadilin kan dia nggak, dia baca buku begini, enggak kan? Dia cerita begini sampai, wow, Stefanus. Yang berikutnya adalah, saya mau kasih gambaran ya. Rasul Paulus, powerful sekali ini. Dia adalah seorang Farisi yang mengerti firman. Tapi malah mempersekusi orang Kristen. Bahkan membunuh. Dia salah satu pelopor yang menyemangatkan orang-orang untuk melempari batu kepada Stefanus. Dan dia minta surat-surat.
Tapi waktu dia mengalami encounter dengan Tuhan Yesus, dia buta. Dia nggak bisa lakukan apa-apa. Dia udah mengalami Tuhan Yesus. Kuncinya siapa Paulus itu menjadi sangat luar biasa di buku Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Jadi berangkatlah Ananias ke rumah Yudas. Di sana ia meletakkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, Saudara Saulus, Tuhan Yesus yang menampakkan diri dalam perjalananmu ke sini telah mengutus aku supaya kamu dapat melihat lagi dan dipenuhi Roh Kudus. Aduh, Roh Kudus, firman sudah dibagikan. Bulan lalu Roh Kudus 4 minggu loh. Ini firman 5 minggu nih, minggu kelima nih. Ini kalau kita dapetin ini ya, how powerful kalian semua ini. Harvest ini, itu jadi kelihatannya nyata saudara. Harvest ini, karena apa? Saudara tahu apa yang firman itu memberikan revelation kepada saudara. Saudara dapati dan waktu saudara berbagi ada urapan yang terimpartasi. Orang itu akan menerima dan terbuka dan melihat sinar gospel. Sehingga orang itu bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow, ternyata luar biasa sekali ya. Perbedaannya kita bisa melihat. Even di Yesus Kristus sendiri. Kenapa? Karena Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa dia 100% manusia juga. Dia sendiri harus berjalan sesuai dengan janjinya Tuhan, bahwa dia harus menunggu janjinya Bapa. Nah, kita semua sudah menerima janjinya Bapa. Kita sudah terima Roh Kudus, kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Apa yang coba reflect kembali, apa yang kurang? Apakah kita kurang baca firman? Apakah firman tidak bicara kepada kita sendiri? Apakah kita baca firman hanya sekedar lewat? Saudara, saya bilang begini. Pastor Tom, saya baca firman ngantuk. Dengar firman aja ngantuk, apalagi baca firman. Benar atau betul? Saya baca, kalau ngantuk, baca. Fighting spirit. Baca, nggak ngerti, baca. Capek, baca. Keburu-buru, baca. Karena firman itu bukan hanya sekedar kata-kata, firman itu adalah roh. Saudara secara tidak langsung mendeposit firman itu ke dalam Anda. Satu saat firman itu akan bicara kepada Anda. Saya baru mengerti, oh ternyata iblis gak suka saudara baca firman. Karena apa? Begitu saudara terima Tuhan Yesus, saudara terima Roh Kudus. Ini sekarang udah pada berusaha matanya dikencengin gitu. Dari tadi kayaknya udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Kenapa iblis gak suka saudara baca firman atau mendengar firman? Karena takut. Kalau saudara sudah tahu firman sama Roh Kudus itu bersatu-satu, wah, powerful sekali. Saudara akan mengalami kuasa yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan lebih lagi, saudara. Firman itu begini, saudara, di buku Ibrani 4. Karena kita memiliki firman Allah yang hidup, yang penuh dengan atau energi, dan itu menembus lebih tajam daripada pedang bermata dua, bahkan menembus kepada inti keberadaan kita, di mana jiwa dan roh, tulang dan sumsum bertemu. Dia menafsirkan dan menyingkapkan pikiran-pikiran yang benar dan motivasi rahasia hati kita. Ini firman saudara. Artinya kata, waktu saudara memberikan kesaksian firman, itu firman itu seperti pedang bermata dua itu yang tadinya membutakan saudara, dibelah sama firman, saudara bisa melihat, oh benar ya. Makanya saya bilang, Tuhan akan membawa saudara untuk lebih dalam lagi. Next level. Kesaksian saudara itu enggak sekedar hanya kesaksian biasa. Saya diingatin Tuhan. Siapa yang ingat waktu saya kesaksian
telepon saya di atas mobil nggak jatuh. Coba bandingin bedanya. Saya bilang, saya mau memberikan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Telepon saya ketinggalan di atas mobil, Tuhan melindungi, setelah jalan 2 mile, telepon itu nggak jatuh. Luar biasa kan, mujizat. Itu yang luar biasa kan. Wah, Tuhan melindungi saya. Waktu saya lagi melihat perlindungan Tuhan itu, Roh Kudus mengingatkan aku gini. Ini kesaksian yang kedua, apa yang Roh Kudus mengingatkan. Saya tiap malam berdoa sesuai dengan Mazmur 91 mengatakan bahwa Dia mengirimkan malaikat bala tentaranya untuk menjaga dan mengelilingi saya dan melindungi segala apa yang saya punya, karena saya tahu Tuhan selalu menyertai saya sehingga telepon saya tidak jatuh karena malaikat Tuhan memegang telepon saya sampai saya diberitahu orang lain dari belakang. Mana yang lebih bagus kesaksiannya? Yang kedua kan, karena apa? Karena firman, waktu firman itu dibagikan sebagai kesaksian, firman itu seperti pedang bermata dua, membukakan pikiran kita dan melihat berapa powerfulnya Mazmur 91 dalam kehidupan saya, sehingga saya impartasikan kepada saudara, dan saudara pikir, oh saya akan mau melakukan hal itu karena saya percaya itu adalah firman Tuhan, pasti terjadi. Makanya di buku Wahyu, kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Kesaksian Yesus bukan kesaksian hanya sekedar itu, tetapi Yesus adalah firman. Kesaksian firman Tuhan adalah roh nubuatan. Kalau tadi Pak Narto bilang, tidak, di Lukas 1 ayat 37 ya Pak Narto, tidak ada yang mustahil bagi Allah, itu firman saudara. Nah saudara, waktu saudara mengalami hal yang mungkin bagi saudara itu mustahil, nggak bisa dilakukan, waktu saudara mendengar Pak Narto mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah, arti kata firman itu seperti pedang bermata dua yang menutupi saudara, dikat sama Tuhan, dibuka sehingga saudara melihat, oh ternyata hidup saya masih punya pengharapan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, jadi kesaksiannya itu luar biasa saudara. Enggak hanya sekedar, oh Tuhan lindungi saya, Tuhan berkati saya. Wah, waktu saya berdoa mengenai di buku Filipi bahwa saya dapat melakukan segala perkara melalui Tuhan Yesus yang menguatkan saya, dan saya mengalami terobosan karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan untuk saya, dan waktu saya bagikan tidak hanya sekedar saya memberikan kesaksian, tapi firman itu yang menjadi pedang bermata dua membuka kepada saudara sehingga saudara mengerti firman itu, dan firman itu menjadi roh profesi buat saudara, dan saudara pasti akan mengalami. Makanya saya bilang, kesaksian begitu luar biasa saudara, tapi Tuhan akan membawa kesaksian saudara lebih dalam lagi. Wah, saya baru mengerti, wah ternyata firman Tuhan itu luar biasa saudara. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Kamu harus mengerti hal ini lebih dulu sebelum mengerti yang lain-lain. Kamu harus mengerti hal ini lebih dulu. Penafsiran nubuat kitab suci membutuhkan apa? Makanya ada strange fire kalau nggak ada Roh Kudus. Karena nubuat-nubuat itu bukan berasal dari imajinasi manusia. Tidak ada nubuat yang benar berasal dari inisiatif manusia, tetapi nubuat diilhamkan oleh gerakan Roh Kudus atas orang-orang yang menyampaikan pesan yang berasal dari Allah. Jadi saudara, waktu orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada saudara, ingat apa yang saya katakan, saya mendapat revelation dari Roh Kudus dulu, sehingga ada di dalam saya, dan saya memberikan impartasi, menyampaikan pesan itu, memberikan impartasi kepada saudara, sehingga saudara menerimanya bukan karena akal pikir manusia saya, atas imajinasi saya, tetapi atas revelation, atas pewahyuan yang Roh Kudus berikan kepada saya, hingga saya berikan kepada saudara. Roh Kudus yang ada pada saudara memberikan inspirasi kepada saudara, sehingga saudara mengalami transformasi.
Wow. Jadi ini loh kuncinya loh. Bulan lalu Roh Kudus, bulan ini firman. Satu lagi ya saudara, saya udah lewat 9 menit nih. 2 Timotius 3 ayat 16. Setiap ayat kitab suci telah ditulis oleh Roh nafas Allah, itu memberimu kuasa melalui pengajaran dan tegurannya, memberikanmu kekuatan untuk mengambil arah yang benar dan memimpinmu semakin jauh ke jalan kesalehan. Jadi apa saudara? Firman Tuhan itu yang saudara baca itu membawa saudara, membimbing saudara untuk selalu berjalan saleh, benar, godliness ya saudara. Berarti apa? Jangan pakai firman ini untuk menegur orang lain dulu saudara. Firman ini bicara apa kepada saudara? Dan waktu firman ini bicara kepada saudara, refleks kepada saudara, dan saudara mengerti dan mendapat pewahyuan, dan saudara mengalami, dan waktu saudara mengalami, dan saudara beri kesaksian melalui firman yang saudara dapat, dan beri kesaksian apa yang saudara alamin, itu menjadi roh nubuatan untuk orang yang mendengar. Oh, ternyata luar biasa ya. Luar biasa. Saya senang nih, udah nggak ada yang ngantuk nih. Karena sayanya udah keringetan. Karena ini penting saudara. Pastor Paul mengatakan demikian. Kalau saudara nggak baca firman, saudara tuh nggak ada kuasanya. Saya waktu hari Rabu, kita berdoa di sini, terus ke lobi kita berdoa. Ingat apa nanti saya bilang? Wah, kok tiba-tiba saya melihat orang-orang ada light, lampu nyala terang. Saya bilang begini, wah, saya diingetin kesaksian perumpamaan 10 darah, 10-10-nya bawa lampu. Yang satu ada ekstra minyak, yang 5 nggak ada. Waktu saya diingetin, saya tanya Roh Kudus, ini pewahyuan nih Roh Kudus. Mereka selalu bersama-sama. Seringkali kita dengar, wah kita harus berkomunitas dengan orang-orang yang berapi-api juga kan, supaya kita berapi-api ya. Itu bagus, nggak salah saudara. Tapi saudara juga harus punya minyak. Karena apa? Kalau saudara nggak ada minyak ya bergabung cuma sebentar. Saudara akan mati lagi. Waktu saya lihat, wah kenapa yang 5 ini tadinya bergabung? Waktu Tuhan datang yang 5 ini nggak masuk. Karena nggak ada minyak. Saya tanya, minyak itu apa ya Tuhan? Roh Kudus bilang, firman. Minyak itu firman. Jadi kalau saudara semuanya punya light di sini, nggak ada firman, lightnya ngecil saudara. Kalau saudara punya firman, lightnya tambah besar-besar. Apalagi kalau kumpul sama orang-orang yang on fire, semuanya jadi on fire. Jadi saudara, kalau melihat hal itu, firman, kita itu perlu firman. Supaya Roh Kudus bisa memampukan saudara melalui firman yang ada, yang saudara baca, untuk pekerjaan Tuhan lebih lanjut. Untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua. Jangan anggap enteng saudara. Jangan anggap enteng firman. Karena apa? Karena dengan firman ini, saudara akan terus bisa mempunyai iman. Waktu Yesus datang kedua kalinya dan menanya, apakah masih ada iman bagi saudara? Nah saudara, siapa yang mengenal Smith Wigglesworth? Seorang hamba Tuhan yang dipakai dalam masa-masa tahun berapa ya? 14 something ya. Pokoknya dia lama gitu ya, dari England. Dipakai paling banyak membangkitkan orang mati. Dia imannya luar biasa sekali saudara. Orang lagi di dalam kubur diangkat, diberdiriin,
Dalam nama Yesus, orang mati saudara diangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus sampai orang itu bangkit saudara. Luar biasa sekali. Dia bernubuat saudara begini. 3 bulan sebelum dia meninggal saudara. Dia berkata begini. When the word, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Word and spirit come together, there will be the biggest movement of the Holy Spirit that the nation and indeed the world has ever seen. Ayo bahasa Indonesianya. 2, 3, 1. Ketika firman dan roh bersatu, akan terjadi gerakan Roh Kudus terbesar yang pernah terlihat oleh bangsa ini, bahkan dunia. Harvest is now. Kalau mau melihat ini terjadi, kita semua harus belajar supaya roh firman bersatu. Coba sama-sama. Roh firman bersatu. Jadi kekuatan suara di sini sama kekuatan darah di sini harus sama satu. Jadi sekali lagi ya. Ketika roh firman satu. Harvest. Saya mau tutup dengan ini saudara. Ini firman yang saya dapat karena ini firman ini saudara. He turned to his disciple and said, the harvest is huge and ripe, but there are not enough harvests to bring it all in. Ia berpaling kepada murid-muridnya dan berkata, tuai sangat banyak dan matang, tetapi tidak cukup penuai untuk menuai selamanya. Dan setelah itu berdoalah supaya Tuhan mengirimkan penuai. Amin kan? Amin. Tuhan gak akan mengirimkan penuai kalau saudara belum jadi penuai. Kok pada diam? Mau saya ulangin lagi. Tuhan tidak akan mengirimkan penuai kalau saudara belum jadi penuai. Karena semua dipanggil Tuhan untuk menuai. Kita semua dipanggil Tuhan untuk menuai. Kalau masih kurang, semua udah dipakai penuai masih kurang, saudara bisa berdoa untuk Tuhan mengirim penuai yang baru. Kalau saudara aja belum jadi penuai, minta yang Tuhan kirimin penuai lagi. Jadi firman ini sesuai dengan apa yang saya gumulin beberapa bulan ini di Yesaya 60. Mengatakan bangkit dan bersinarlah, sinarmu telah datang. Kemuliaan Tuhan timbul atasmu. Dunia, kegelapan memenuhi dunia, kelalinan memenuhi manusia. Tetapi dalam bahasa Inggris, but your light has shined. Tetapi terang kamu bersinar dan kemuliaan Tuhan terlihat atas kamu. Nah saudara, kita punya kemuliaan Tuhan aja belum bersinar atas kita, mau doain orang buat nuai. Kita dulu jadi penuai, amin saudara. Gampang mau jadi penuai. Berdoa sama Tuhan, minta 2 nama yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu Tuhan kasih, catat nama itu dan doakan. Supaya roh dan firman berjalan. Nah waktu saudara doakan, waktu saudara menginjil, mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena ada power. Because roh dan firman. So, harvest. By next year, kalau saudara setiap saudara menangi 2 jiwa, by next year, Indonesian service will double. Amin. Let's all stand up, music bisa kasih music sedikit.
Sakara. Oh, we worship you, Lord. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada umat-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan, apa yang kami bagikan kepada umat-Mu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan atau pengertian, tapi memberikan satu impartasi. Roh Kudus bantu memberikan inspirasi apa setiap firman yang dibagikan. The inspiration Tuhan, supaya pengertian lebih dalam terjadi Tuhan. Dan hamba berdoa sesuai dengan goal apa yang hamba doakan, supaya setiap daripada umat-Mu mengalami transformasi. Dan bagi umat-Mu yang mendengar Tuhan, mereka menerima, percaya dan mengerti atas pewayuan daripada Roh Kudus. Dan mereka akan mengalami, sehingga waktu mereka memberikan kesaksian, kesaksiannya akan menjadi roh nubuatan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati umat-Mu, biar berkat Tuhan selalu menyertai umat-Mu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.